bersyukur kepada Allah SWT karena pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga kita bisa sama-sama berada dalam satu ruangan ini dalam kegiatan pemaparan dari saya, yaitu tentang budaya positif. Selawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi dunia kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu majelis guru SMP Negeri 3 Barat beserta staf tata usaha. Adapun pada pagi hari ini saya akan memberikan praktik daik, yaitu tentang budaya positif. Besar harapan saya agar kegiatan ini dapat kita ikuti secara bersama-sama dengan penuh seksama, supaya nanti kegiatan kita ini bisa bermanfaat untuk kita dalam menjalankan tugas kita sebagai guru di SMP Negeri 3 Tebing Tinggi Darat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan ini, kan kita mengadakan tes briefing dulu. Setuju? Oke. Saya mohon Bapak Ibu semua berdiri, ya, berdiri dan coba kita sama-sama melihat, ya. Coba sama-sama kita melihat sukses yang ada di depan kita. Mereka, saya yakin bapak-bapak ibu semuanya pasti pernah melakukan sukses ini di dalam kelas bersama siswanya. Masih ingat Bapak Ibu? Masih. Oke, kita praktek dulu ya. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di pikirku ada cinta, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, sukses. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Bisa duduk kembali ya. Baik, adapun hari ini itu saya akan memaparkan materi tentang budaya positif. Ya, budaya positif merupakan nilai-nilai kebaikan, ya, yang terdapat pada suatu sekolah, ya. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Berdasarkan teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan, ya. Begitu juga ketika siswa kita melakukan kesalahan, pasti mereka mempunyai alasan-alasan tertentu mereka melakukan itu, ya. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, kemudian memahami motivasi perilaku manusia, juga posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan jelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Termasuk dengan disiplin positif. Cara menerapkan disiplin positif itu kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikannya. Ya, disiplin positif lebih ke arah yang dapat mengontrolkan diri dalam melakukan segala tindakan, yaitu dapat membuat murid memahami
dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi benar-benar anak murid kita itu mendapat motivasi dalam dirinya sendiri. Motivasi ini yang harus kita tumbuhkan, bukan karena imbalan atau karena dia akan mendapat hukuman, ya seperti itu. Adapun motivasi perilaku manusia itu ada 3, ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang murid kita melakukan sesuatu tugas, yang mengerjakan tugas. Mereka mengerjakan itu motivasinya agar tidak mendapat hukuman dari guru. Ya, ini merupakan motivasi eksternal. Juga terkadang manusia itu melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Jadi dia melakukan sesuatu itu bukan dari pribadinya sendiri, tetapi mengharapkan hadiah atau imbalan yang akan dia dapatkan setelah berbuat sesuatu, ya. Ini juga merupakan motivasi eksternal, motivasi yang bukan dari pribadinya sendiri. Kita lihat lagi motivasi perilaku manusia yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini merupakan motivasi internal yang ada dalam dirinya sendiri. Dia percaya bahwa ini yang saya lakukan baik, ini akan bermanfaat nanti untuk saya. Ya, ini merupakan motivasi internal. Dan inilah yang harus kita tumbuhkan kepada diri anak agar anak bisa menjalankan tugasnya sebagai murid yang berprofil belajar Pancasila, ya. Kemudian motivasi perilaku manusia dalam pemberian imbalan, hadiah, dan penghargaan pada murid secara berlebihan itu dapat berdampak negatif, ya. Karena apabila dia nanti melakukan sesuatu yang akan imbalan, setelah dia melakukan sesuatu yang tidak dapat imbalan atau hadiah, maka nanti dia akan merasa kecewa, ya. Jadi perlu juga kita berhati-hati terhadap pemberian hadiah atau imbalan ini, ya. Ya, kita masuk kebutuhan dasar tadi, kebutuhan dasar manusia, ya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua dilakukan atas usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar akan kasih sayang dan diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar akan kebebasan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar akan kesenangan dan kebutuhan dasar atas penguasaannya. Ketika murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, maka sudah dipastikan ada kebutuhan dasar murid yang tidak terpenuhi, ya. Jadi ketika anak kita merasa anak ini nakal, anak ini sering buat masalah, anak ini sering membuat onar di kelas, ya. Itu harus kita ketahui sebenarnya
ada kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi. Ya, di antara 5 tadi. Kemudian kita lihat 5 posisi kontrol guru. Ya, 5 posisi kontrol guru. Sebenarnya kita sebagai guru ini, ya, kalau kita lihat sebelum saya mendapat materi ini, ternyata kita itu banyak melakukan kesalahan, ya, atau kesilapan selama saya mengajar. Baru kita menyadari, oh ternyata saya salah selama ini. Setelah saya dapat materi budaya positif ini, baru saya sadar, baru saya berusaha untuk menjadikan perbaikan, ya, dalam tugas saya sebagai guru. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah penghukum, ya. Apa yang dimaksud dengan penghukum? Yang dimaksud dengan penghukum adalah posisi kontrol ini masih dilakukan oleh guru dengan mengharapkan lebih cepat dalam menyelesaikan masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkannya. Biasanya guru memberikan hukuman fisik, ya, dan verbal yang tidak relevan dengan kesalahan anak. Ya, kadang-kadang kita sebagai guru tidak kita pungkiri, ya, kita pengen suatu masalah cepat selesai. Ada suatu masalah, udah, nih kita kasih hukuman agar anak itu nanti jerah, agar anak itu nanti tidak lagi berbuat kesalahan yang sama. Terkadang kalau kita lihat posisi kontrol penghukum ini, itu bisa akibatnya memberikan dampak negatif bagi murid. Murid akan menjadi trauma, ya. Mungkin nanti sampai mereka dewasa, mereka akan mengingat, oh dulu aku pernah mendapat hukuman dari guru A karena tidak mengerjakan PR. Misalnya seperti itu, ya. Berdiri di bawah bendera, hormat lagi bendera sampai selesai jam pelajarannya, 2 jam pelajarannya, panas-panas terik, ya. Jadi itu nanti akan berdampak negatif bagi murid. Dia menjadi trauma, dan ini, ya, ini merupakan hal yang sangat fatal sekali yang kita lakukan apabila murid itu sudah merasa ada trauma seperti ini. Dia tidak akan lagi nyaman untuk sekolah, dia tidak akan nyaman lagi untuk belajar, ya. Sehingga tujuan kita dalam pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu akan sulit kita dapati, ya, karena anak ini sudah tidak nyaman lagi berada di sekolah. Nah, ini harus kita pahami agar posisi kontrol sebagai penghukum ini tidak ada pada diri kita sebagai guru, ya. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ya. Seperti apa posisi ini? Posisi pada ini yang digunakan untuk menegur anak itu lembut, ya. Dia akan menggunakan keheningan membuat orang yang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri, ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga,
dan telah mengecewakan orang-orang yang ia sayangi. Nah, pembuat rasa bersalah ini bagaimana contoh katanya? Katanya seperti ini. Apakah kamu tidak sayang sama orang tuamu? Itu bisa kita kasih contoh ya. Jadi anak itu merasa dia bersalah. Dia merasa dirinya itu buruk. Nilai dirinya itu buruk. Merasa tidak berharga. Ya ini juga harus kita pahami ya, bahwa ketika anak-anak sudah merasa dirinya bersalah, dia akan menjadi rendah diri. Rendah diri di sini artinya dia merasa tidak memiliki potensi yang harus dia tunjukkan lagi untuk menjadi yang terbaik. Anak-anak itu sering merasa kecewa dia terhadap dirinya sendiri. Kenapa aku seperti ini? Kenapa aku hanya mengecewakan orang-orang di sekitarku? Ya, dalam arti sini tentu yang kecewanya adalah murid, guru, dan juga orang tuanya. Dia merasa salah terhadap dirinya sendiri, dan ini tentunya tidak baik dalam jiwa seorang murid. Ya, hal ini dapat membuat anak-anak nanti akan menjadi minder, tidak percaya diri dengan apa yang ada pada dirinya sendiri. Tentunya kalau anak sudah minder, tidak percaya diri, ini bisa menghambat ya dia untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga dia tidak bisa percaya diri yang tinggi. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Nah, apa yang dimaksud dengan posisi sebagai teman? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau melalui ajakan. Pada posisi teman bisa negatif ataupun positif. Ya, positif di sini berupa hubungan baik antara guru dan murid. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak dapat membantu, maka murid akan kecewa, ya, dan berkata, saya pikir bapak atau ibu itu adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan, tidak mau lagi berusaha, tidak akan bertindak untuk guru tertentu, kemudian dan juga tidak bertindak untuk guru yang lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi posisi teman ini harus bisa kita pilih kapan kita menjadi posisi teman ketika kita mengajar. Ya, nah yang positifnya tadi, ini akan menjadi hubungan kita menjadi kita lebih baik lagi. Kita pendekatan kita ke murid menjadi lebih baik. Murid akan menjadi dekat dengan kita, ya. Kemudian murid di sinilah ketika murid sudah dekat dengan kita bisa menggali informasi tentang murid tersebut. Kita juga bisa mendapatkan, oh ini tipe anak seperti ini. Ini anak ini gaya belajarnya seperti ini. Jadi ketika seperti itu kita bisa menempatkan
posisi kita untuk menjadi guru dalam merancang pembelajaran itu menjadi lebih tepat ya. Saya rasa untuk posisi teman tadi itu positifnya ada dan negatifnya juga ada. Di sini tinggal kita saja pandai-pandai bagaimana kapan saya posisi sebagai teman ya, gitu. Kemudian kita masuk ke yang keempat, yaitu posisi pemantau. Ya, ketika kita bicara memantau, itu artinya mengawasi. Ya, kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Ya, posisi pemantau ini berdasarkan aturan-aturan dan konsekuensi. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan. Posisi ini menggunakan biasanya catatan, stiker ya. Ini juga sering kita lakukan sebagai pemantau ya Pak Ibu. Kadang kita posisi pemantau ini dia sering memakai jurnal observasi ya, pakai checklist. Ini posisi pemantau. Misalnya si A rajin diskusi aktif, checklist. Dan biasanya posisi pemantau ini sering dia kasih contohnya seperti ini ya. Kamu tahu nggak peraturannya apa? Itu contohnya. Jadi posisi pemantau ini sering mengasih pantauan terhadap siswa kita pantau ya. Kita kasih catatan, kita cek. Ini dia posisi yang keempat, memantau. Yang terakhir itu adalah posisi manajer. Ini posisi manajer. Manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ya. Kemudian murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Ya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Ya. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kedua posisi tersebut bisa perlukan. Bila kita menginginkan murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer dirinya sendiri. Untuk manajer ini, kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, di manajer ini dia keunikan yang ada pada posisi manajer ini, di mana murid dia tahu, saya sudah melakukan kesalahan, saya sudah melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dia sadar, dia sudah menyadari, kemudian dia akan memperbaikinya. Ya, dia akan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya. Di posisi manajer inilah sepertinya murid merasa dia itu bisa menjadi dirinya sendiri, karena di sini nanti dia sendiri yang akan menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi. Ya, dia yang berbuat salah,
kemudian dia menyadari, kemudian dia sendiri yang akan mencari solusinya. Ya, yang dalam hal ini tentunya kita sebagai guru yang akan membimbingnya agar dia menyadari atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Ya, jadi peran guru di sinilah tetap guru itu menjadi orang yang akan membimbingnya menemukan kesalahan dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi murid-murid tersebut, ya. Ya. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan, kita akan menggunakan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya, jujur ya, saya katakan saya sebelum mengikuti CGP ini, saya tidak pernah mendengar penerapan segitiga restitusi. Saya tidak tahu. Tapi setelah saya ikut CGP ini, saya dapat materi ini, akhirnya saya memahami. Oh, begini segitiga restitusi. Artinya setiap anak yang melakukan kesalahan, kita tidak membuatnya merasa minder, ya, tak percaya diri, tapi dia bisa mengembalikan lagi posisinya sebagai manusia yang melakukan kesalahan itu adalah suatu hal yang biasa, ya. Namun hal yang paling penting adalah dia tahu bahwa kesalahan tersebut haruslah diperbaiki, ya, sehingga tidak berlarut-larut melakukan kesalahan yang sama. Itu aja kesalahan yang dibuat, ya. Jadi mereka sadar, mereka paham bahwa oh, saya sudah melakukan kesalahan, ini kesalahan saya sudah melakukan keyakinan kelas ini, gitu. Sehingga saya harus memperbaikinya dan saya mencari solusinya. Ini adalah penerapan segitiga restitusi, ya. Ada 3 tahap dalam penerapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan, ya. Contoh menstabilkan identitas, misal si A tadi dia membuang sampah sembarangan, ya, ketika jam istirahat. Lalu kita panggil si anak ini, kita tanya, apakah benar dia sudah membuang sampah sembarangan? Lalu si anak menjawab, iya Bu, saya tadi buang sampah karena sembarangan, ya, karena tadi ketika saya selesai makan, ya, tiba-tiba jam bel masuk berbunyi. Jadi saya terburu-buru Bu, saya buang deh sembarangan sampah itu. Jadi bagaimana cara kita dalam menstabilkan identitas? Kita bilang sama dia, oh begitu ceritanya. Jadi ketika kamu buang sampah sembarangan tadi, bunyi bel masuk, kamu terburu-buru. Oh, ibu biasanya juga terkadang pernah melakukan seperti itu. Jadi merupakan hal yang salah itu kita menganggap itu wajar. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan itu contoh dari menstabilkan identitas. Kita tidak memojokkan dia melakukan kesalahan itu, ya. Kita bilang bahwa oh itu ibu pun mungkin dalam posisi kamu, mungkin ibu melakukan hal yang sama, ya. Atau oh nggak apa-apa, kadang kita semua
usia ini pernah melakukan kesalahan. Itu seperti itu. Jadi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Bagaimana cara dari kasus tadi kita memvalidasi tindakan yang salah? Kita bilang ke anak itu, kira-kira perbuatan kamu itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang telah kita buat kemarin? Ya? Tentu anak-anak menjawab, tidak sesuai, Bu. Iya, Bu? Iya, Pak? Iya. Jadi ketika validasi tindakan yang salah, dia mengaku kesalahannya. Iya, Bu, saya salah karena sudah melanggar keyakinan kelas. Lalu kita tanya lagi, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Ya, kita ingatkan dia kembali. Ya, kita ingatkan dia kembali keyakinan kelas yang telah dibuatnya bersama teman-temannya. Ya. Nah, dalam membuat keyakinan kelas ini kita sudah paham ya. Nah, seharusnya kalimatnya mudah diingat ya. Nah, jadi anak-anak itu akan mudah diingat. Oh iya, Bu, contohnya ya, tadi saya melanggar keyakinan yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Ya. Jadi ketika dia sudah tahu dia sudah melanggar keyakinan kelas, dia sudah berbuat salah, itu merupakan validasi tindakan yang salah. Ya. Kemudian kita ya yang ketiga tadi langsung ya, ketika kita menanyakan keyakinan kelas dan tahu dia salah, kita tanyakan keyakinan kelas apa yang salah yang sudah kamu langgar. Nah, disitulah kita menanyakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan. Terus kita bilang lagi, kalau kamu sudah tahu kamu melanggarkan keyakinan kelas kita, ya, terus kira-kira apa solusi dari masalah kamu? Nah, lalu anak akan menjawab, Tom ya, kira-kira, iya Bu, saya sudah buat salah karena membuang sampah sembarangan dan saya berjanji untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi di posisi manajer dengan penerapan segitiga restitusi ini, anak-anak tidak merasa dia mendapat hukuman fisik ya, tapi kita ajak untuk berdialog ya, untuk menemukan solusi atas permasalahannya, sehingga dia kembali kepada individu yang bisa diterima oleh orang lain. Nah, jadi kita dengan penerapan restitusi ini, anak tetap kepada jati dirinya ya. Nah, jadi dia sudah menyadari kalau dia salah dan dia berjanji akan memperbaiki ya. Dalam penerapan disiplin yang berorientasi restitusi, tujuannya adalah untuk menghadirkan siswa bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan ya. Juga kita memberi kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki dan menjadi anggota yang lebih baik lagi dalam komunitas sekolah. Ya, itu tadi. Demikian tadi pemaparan saya mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Baik, kita masuk saja Bapak-bapak, Ibu-ibu, dengan mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu. Kami persilakan. Ya, dari Bu Suki ya. Nah, silakan Bu Suki.
membuat masalah. Bagaimana cara kita mengatasinya? Terima kasih. Terima kasih yang menjawab kepada Ibu Suki ya yang telah bertanya. Ya pertanyaan begini Bu, ketika anak tadi melakukan kesalahan, kemudian kita restitusi, ya ternyata dia masih mengulang kesalahan yang sama. Itu bagaimana caranya? Ya untuk kita ketahui Bapak Ibu, dalam penerapan segitiga restitusi ini, ya setelah kita memanggil anak dan kita melakukan penyelesaian masalahnya, yang harus kita pahami, kita tetap menjalani, memberikan konsekuensi kepada anak atas apa yang telah ia lakukan. Jadi tidak lepas seperti itu aja. Ya, ketika kita panggil, kita restitusi, udah kamu siap masuk kelas. Ya seperti itu ya. Tapi tidak lanjut restitusi ini kita juga harus memberikan konsekuensinya. Contoh tadi dia buang sampah sembarangan, ya. Mungkin nanti setelah penerapan segitiga restitusi, memberi konsekuensi atas kesalahan yang telah ia lakukan. Kita panggil dia, nah, konsekuensi kamu dari kamu membuang sampah sembarangan ini adalah sekarang kamu ambil tong sampahnya, kamu buang sampah di tempat pembuangan sampah yang ada di belakang sekolah kita. Ya, jadi begitu Bu Suki. Kita tetap memberikan konsekuensi atas apa yang telah anak lakukan. Jadi tidak lepas ya, tidak lepas begitu saja. Ya terima kasih Bu Suki. Mungkin ada tanggapan tidak dari Bapak Ibu yang lain? Ada? Kalau tidak ada pertanyaan. Ya, Bu Rini ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya bertanya kepada Ibu Ina. Tadi Ibu menjelaskan tentang 5 posisi kontrol guru. Yang baik ya. Di sini saya akan bertanya, menurut Ibu posisi kontrol guru yang mana di antara yang 5 itu yang baik diterapkan di kelas? Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Rini. Ya, Bu Rini tadi bertanya, kira-kira posisi kontrol mana yang baik ya yang kita lakukan sebagai guru? Kan tadi ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Apa saja pertama tadi? Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan juga ada sebagai manajer. Di sini saya mau Bapak Ibu dulu yang mengasih pendapatnya. Ada kira-kira posisi yang mana? Ibu Seri mungkin bisa memberikan pendapatnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya pribadi, kontrol guru yang baik karena ini adalah guru berbuat yang murid, lalu murid dapat menemukan solusi dari permasalahan. Iya betul sekali Bu Sri ya. Betul sekali. Jadi posisi kontrolnya menurut posisi manajer. Mungkin Bu Sarmi ada tambahan posisi kontrol mana yang paling sesuai seorang guru lakukan? Terima kasih. Diberikan kepada saya. Adalah menambahkan ya. Mungkin tadi teman yang lain ada yang lain dari 5 posisi kontrol guru yang akan kita sebutkan di pemaparan kita. Menurut saya, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Ya, terima kasih kepada Ibu Sarmi yang sudah menyaksikan masukannya dan kepada Ibu Sri bahwa
katanya posisi kontrol yang sesuai ya yang kita terapkan itu katanya adalah posisi kontrol manager. Ya benar sekali, menurut saya juga seperti itu. Kenapa? Dengan posisi kontrol manager ini itu dia sudah mempunyai keterampilan sebagai teman ya, dia sudah mempunyai keterampilan sebagai pemantau. Jadi cocok sekali kalau kita posisi kontrol yang paling tepat kita lakukan adalah posisi kontrol manager. Ya, begitu Bu Denis. Bisa terima begini saya. Kemudian kita buka satu pertanyaan lagi. Ini ya, ada lagi Ibu, Bapak. Ya, Ibu Sami kayaknya mau bertanya nih, silakan Bu. Terima kasih kembali ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Dari seluruh materi atau pemaparan hasil nyata yang dibawakan ini tentang disiplin positif ya Bu. Jadi di sana ada berisi tentang keyakinan keras ya. Dimana keyakinan keras ini sangat terhubung erat dengan disiplin positif ya. Jadi membuat keyakinan kelas ini kalau di sini jelaskan kita melibatkan siswa ya, baik itu sebagai wali kelas maupun sebagai guru hafal ya, atau seluruh guru untuk keyakinan sekolah ya secara umum. Nah, jadi untuk khususnya untuk di kelas, kenapa kita harus melibatkan siswa atau murid dalam membuat keyakinan kelas? Terima kasih. Mohon penjelasan. Iya, terima kasih kepada Bu Sarmi ya yang sudah menanyakan mengapa sih dalam membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu kita melibatkan murid. Nah, ada apa? Mungkin di Paraka mengapa kita harus melibatkan murid Paraka? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Rakam ya. Ada lagi tambahan Bu, mengapa sih kita harus melibatkan murid? Bu Murni mungkin ada masukan dalam memperhatikan kelas? Baiklah. Mengapa di dalam kelas itu kita harus melibatkan murid? Karena kalau kita tidak melibatkan murid, tidak berjalan suatu organisasi tersebut. Ya, terima kasih ya Bu Murni dan Pak Rakam. Dapat kita kesimpulan kenapa kita melibatkan murid? Karena yang kita lakukan ya dalam proses pembelajaran ini itu merupakan alurnya adalah kita bermuara kepada murid itu sendiri ya. Jadi mereka yang akan menjalani nanti apa keyakinan kelas yang telah mereka buat ya. Apa nilai-nilai universal yang telah mereka buat bersama. Di mana nilai-nilai ini nanti yang akan mereka pahami sehingga dalam suatu kelas kita bisa menghandle, membuat peraturan yang anak itu sendiri yang mengalaminya, ya. Dia sendiri yang buat keyakinan kelas tersebut. Tidak peraturan yang kita tempel, ya. Biasanya kan sebelum kurikulum merdeka kita ada peraturan kelas, ya benar Ibu? Benar ya. Peraturan kelas itu biasanya kita buat dari mana? Peraturan kelas sebelum kurikulum merdeka kita buat dari pihak guru saja ya kan? Ya, kita buat dari sepihak saja, dari guru
dan juga dari sekolah. Oh, ini peraturannya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita buat peraturan seperti itu. Tanpa kita melibatkan murid. Padahal inti yang dari kita dalam melakukan proses pembelajaran ini, kita berpihak pada muridlah yang menjadi tujuan utama kita. Jadi kenapa kita harus melibatkan mereka? Karena nanti mereka yang akan menjalankan nilai-nilai kebaikan tersebut. Jadi kelas itu menjadi lebih nyaman untuk kita belajar. Ada tata tertib yang mereka yakini, oh ini baik, oh ini nilai ini yang harus ada pada diri saya dalam proses pembelajaran. Ya. Nilai ini yang akan saya bawa nanti ketika saya di sekolah dan ketika nanti suatu saat nanti dia akan menjadi di lingkungan masyarakat, ya. Jadi dia sudah terpatri dari dirinya, sudah yakin bahwa nilai ini merupakan nilai kebaikan yang harus ada pada dirinya. Sehingga kita merasa nyaman belajar dalam kelas karena murid-murid sudah mengetahui, ya, murid-murid sudah mengetahui bahwa keyakinan kelas kita ini. Ya, begitu kira-kira jawaban saya, ya. Mungkin itu aja untuk pemaparan saya tentang budaya positif ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak menit saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Sehat Bu, Ibu sehat. Alhamdulillah sehat. Baiklah anak ibu semuanya, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apakah kalian pernah dengar tentang keyakinan kelas? Pernah? Oke, kalau pernah bagus. Kira-kira apa keyakinan kelas itu? Siapa yang bisa? Iya, Nabila, bagus sekali. Keyakinan kelas itu adalah peraturan kelas yang kita buat secara bersama-sama, ya. Kemudian nanti akan kita sepakati secara bersama sehingga jadilah dia kesepakatan kelas, ya. Keyakinan kelas ini contohnya misal, ya. Contohnya misalnya datang tepat waktu. Contohnya lagi yang lain misalnya membuang sampah pada tempatnya. Itu contoh-contoh dari keyakinan kelas. Nanti ibu akan memberikan sticky note. Kalian bebas mau membuat keyakinan kelas apa? Bisa? Dari contoh-contoh ibu tadi bisa? Oke. Setelah kalian membuat, nanti akan sticky note-nya akan ditempelkan di depan kelas, di depan papan tulis, ya. Nanti kita akan memilih peraturan-peraturan yang kalian buat tadi, yang mana sesuai, nanti kita kelompokkan menjadi satu saja sehingga akan menjadilah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itulah nanti yang akan kita tempelkan di dinding kelas kita untuk dijadikan peraturan kelas, ya, untuk ditaati bersama-sama. Apabila ada yang melanggar kesepakatan kelas tadi, maka tentunya ada konsekuensi yang didapatkan. Bisa anak-anak ibu? Bisa. Kalau bisa, baiklah. Ibu akan memberikan sticky note ini. Tolong kalian buat keyakinan kelas kalian masing-masing, bebas, ya. Bisa? Bisa.
Ibu tunggu. Dua menit aja. Ya. Yang udah siap? Yang udah siap? Gus? Yang udah tulis nanti ditempelkan ke depan. Silakan. Oke, sekarang kita sudah melihat objek-objek peraturan telah kalian buat. Kalian duduk nak. Oke, kita sudah membuatnya. Sekarang kita lihat yang mana dan sama kita buat menjadi satu kesepakatan ya. Kita yang pertama. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, ada yang bilang iya. Berarti dan membuang sampah di kelas ya. Jadi kita buat sini adalah membuang sampah pada tempatnya. Kemudian di sini saling menghargai, ya, saling menghormati, saling tolong menolong, menghargai. Ya kita buat berarti saling menghargai. Ada lagi tidak terlambat jatuh ya. Belakang ya, tidak terlambat. Ya kita buat berarti hadir tepat waktu. Oke. Ada belum? Hargai menjaga kebersihan. Ya. Ada kita buat lagi.
membuang sampah pada tempatnya. Kemudian di sini saling menghargai, ya, saling menghormati, saling tolong menolong, menghargai. Ya, kita buat berarti saling menghargai. Ada lagi tidak terlambat, jatuh ya. Belakang ya, tidak terlambat. Yang kita buat berarti hadir tepat waktu. Oke. Ada belum? Hargai menjaga kebersihan. Ya. Ada kita buat lagi. Dan kita dapatkan kesepakatan kelas kita, yaitu yang pertama membuang sampah pada tempatnya, atau bisa kita bilang menjaga kebersihan lingkungan, ya. Yang kedua saling menghargai, yang ketiga hadir tepat waktu, yang keempat mengerjakan tugas tepat waktu, yang kelima menjaga keamanan kelas ini, ya. Kesepakatan kelas ini nanti akan diketik dan kita akan tempelkan di dinding kelas kita, ya. Itu saja mungkin untuk membuat kesepakatan kelas kita hari ini. Jadi, Bu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.